Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku mau memberikan tips buat teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang baru gabung di gelombang prakerja. Ini mengenai agar teman-teman itu mendapatkan sertifikatnya cepat dan juga cair insentifnya cepat dan tepat waktu. Tapi sebelum kita lanjut, pastiin dulu teman-teman udah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar aku makin semangat untuk mencari informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Oke, nah selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di kartu prakerja. Nah, sebelumnya jika teman-teman mau mencari informasi mengenai kartu prakerja, mengenai pelatihan, mengenai permasalahan di kartu prakerja, teman-teman bisa scroll up ke bawah video-video aku. Ini ada ratusan video berisi tentang kartu prakerja, dan tentunya juga berisi solusi untuk teman-teman yang terkendala di pelatihan, sertifikat, dan juga insentif. Oke, perlu teman-teman tahu ada beberapa tips yang ini banyak orang-orang tidak tahu agar insentif teman-teman itu cepat cairnya ya. Yang pertama, pastikan ketika teman-teman itu lolos kartu prakerja, teman-teman segera untuk membeli pelatihan. Lalu kenapa seperti itu? Karena kita hanya mempunyai batas waktu 30 hari untuk membeli pelatihan pertama agar kartu prakerja teman-teman itu nggak dicabut. Kemudian yang kedua, pilihlah dan belilah pelatihan yang mudah dan cepat mendapatkan sertifikat teman-teman. Dan juga yang pastinya ketika teman-teman memiliki kendala itu banyak solusinya. Kenapa saya bilang pilihlah pelatihan yang cepat dan mudah? Karena pelatihan pertama ini berpengaruh terhadap insentif, beda dengan pelatihan kedua. Pelatihan kedua itu tidak wajib ya, dan tidak berpengaruh juga ke insentif jika teman-teman membeli pelatihan yang kedua. Sedangkan yang pertama ini semakin teman-teman cepat selesai pelatihannya, kemudian cepat dapat sertifikatnya, nah itu semakin cepat juga jadwal insentif teman-teman itu muncul di dashboard prakerja. Nah, di sini teman-teman bisa juga cek di video-video aku ya mengenai pelatihan yang cepat, dan juga udah ada kunci jawabannya. Nah, ketiga, sebaiknya sebelum teman-teman itu lolos kartu prakerja, teman-teman langsung men-upgrade e-wallet teman-teman. Tapi jika teman-teman baru mau meng-upgrade ketika teman-teman lolos, itu kan e-wallet ada 3 ya, OVO, GoPay, dan juga Link Aja. Tiga-tiganya teman-teman daftarkan, kemudian tiga-tiganya di-upgrade. Mana yang paling cepat ter-upgrade itu yang teman-teman gunakan untuk disambungkan di akun prakerja. Kenapa? Karena banyak nih dari teman-teman juga ini kartu prakerja dicabut cuman karena masalah e-walletnya belum ter-upgrade dan terkendala hanya karena upgrade e-wallet. Jadi saya sarankan teman-teman daftar aja dulu tiga-tiganya, mana yang paling cepat ter-upgrade itu yang teman-teman sambungkan. Tapi kalau teman-teman tanya di antara e-wallet, OVO, GoPay, Link Aja, dan BNI, mana yang paling cepat dan paling mudah? Nah, saya lebih menyarankan menggunakan BNI. Kenapa? Karena kalau di BNI itu teman-teman tidak perlu upgrade, hanya perlu yang penting nama dan nicknya itu sesuai dengan kartu prakerja, itu sudah cukup. Sedangkan di e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Link Aja, itu teman-teman harus nama, nick, dan juga nomor HP-nya itu sesuai dengan kartu prakerja. Nomor HP-nya juga harus aktif selama 6 bulan ke depan ya teman-teman. Jangan sampai mati, karena kalau misalkan itu nomor HP-nya teman-teman mati yang ada di e-wallet itu, maka insentif teman-teman akan gagal. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan rekening orang lain. Harus benar-benar sesuai dengan yang ada di prakerja. Kemudian yang keempat, ketika teman-teman membeli pelatihan baik itu di Skill Academy atau di pelatihan lain, sebaiknya menggunakan data baik itu nama, nomor HP, dan email yang sesuai dengan yang ada di akun prakerja. Karena semakin sesuai data yang teman-teman berikan di pelatihan tersebut, maka semakin cepat juga sertifikat teman-teman muncul, dan semakin cepat juga jadwal insentif teman-teman itu muncul di dashboard prakerja. Karena
dari pihak pelatihan dan juga prakerja, mereka itu lebih mendahulukan data yang sesuai. Jadi, semakin teman-teman sesuai datanya, semakin cepat insentif teman-teman cair. Kalau misalkan data teman-teman ada yang beda, misalkan emailnya beda dengan yang di prakerja, itu akan banyak memakan waktu, teman-teman. Nah, terlebih lagi jika teman-teman semua datanya beda. Ini banyak sekali terjadi di gelombang-gelombang 4, 5, 6, 7, 8. Ini banyak sekali yang mengalami kesalahan membeli pelatihan di akun orang lain atau menggunakan saldo prakerja orang lain, sehingga insentifnya itu jadi terhambat cairnya. Kemudian yang kelima, teman-teman harus ingat untuk memberikan ulasan dengan benar di mitra pelatihan teman-teman dan juga di pelatihannya, misal di Skill Academy dan Tokopedia. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti membeli pelatihan di Skill Academy dan Tokopedia, teman-teman bisa cek caranya di video aku yang ini, cara memberi ulasan yang benar. Nah, di sini udah ada ya caranya. Kemudian jika semua data teman-teman itu sesuai dan 5 persyaratan tadi teman-teman sudah jalanin, itu insentif teman-teman itu akan segera cair, teman-teman, dan insya Allah tepat waktu munculnya. Itu kalaupun mundur itu bukan karena kesalahan kita, jadi karena dari pihak prakerja. Kenapa? Ini sudah banyak ya pengalaman dari teman-teman prakerja yang mengikuti cara-cara saya ini, semua mereka insentifnya cair tepat waktu, nggak pernah insentifnya itu gagal, dan juga sertifikatnya itu cepat muncul di dashboard prakerja, hanya sekitar 3-5 hari. Itu karena datanya semua sesuai. Dan juga ketika teman-teman itu mengikuti webinar, itu gunakan email dan nama yang sesuai dengan yang ada di akun pelatihan teman-teman. Misal teman-teman membeli pelatihan di Skill Academy, maka webinarnya juga harus sama nama dan emailnya, jangan sampai beda, karena ini juga banyak dari teman-teman kita mereka itu menggunakan email yang berbeda dengan yang ada di Skill Academy. Itu memakan waktu lagi dari pihak pelatihan memeriksa data teman-teman, apakah teman-teman itu sudah benar mengikuti webinar atau belum. Bahkan karena data mereka berbeda, banyak nih dari teman-teman juga dianggap tidak hadir. Nah, sebaiknya buat teman-teman yang baru datang nih di gelombang saat ini, gelombang 9 dan seterusnya, sebaiknya teman-teman semua data itu disesuaikan. Oke, jadi gitu ya informasi dari aku. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share ya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.